Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi wilayah ini harus diaplikasikan kemana? Ke manusia. Nanti di manusia ini yang akan memberikan interaksi kepada manusia. Nah, itulah akhirnya apa? Wilayah ini yang hanya milik Allah ini diberikan oleh Allah sendiri yang memiliki, yang hanya memiliki wilayah ini diberikan kepada khalifah-khalifahnya. Nah, khalifahnya ini siapa? Khalifahnya ini adalah anbiya dan rasul dan imam itu. Nah, sekarang wilayah yang diberikan kepada anbiya dan rasul ini atau kepada wali-wali itu memiliki gradasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ini sudah jawaban semua ini dari pertanyaannya. Gradasi pertama ini bukan tingkat yang dibuat Tuhan ya. Yang saya buat sendiri untuk melebih mudahkan pemahaman kita, penghafalan kita, dan melihat dari contoh-contoh ayat gitu ya. Nah, gradasi pertama adalah gradasi penyampaian. Penyampaian ini adalah makom apa? Makom kenabian dan kerasulan. Jadi makom menyampaikan. Ini kerasulan dan kenabian. Nah, makanya tugasnya apa? Menyampaikan agama. Jadi ini sudah dalam bentuk wilayah, bentuk pemerintahan, walaupun belum sempurna. Karena kenapa belum sempurna? Karena baru berupa penyampaian. Ke barat kamu, ke timur kamu, ke selatan kamu, jangan ke utara kalian, jangan ini, jangan itu. Itu sudah bentuk wilayah, tapi belum sempurna. Kapan wilayah nubuwah dan risalah, kerasulan dan kenabian menjadi sempurna? Nah, manakala diteruskan ke makam imamah. Imamah itu apa? Pengejawantahan yang disampaikan tadi. Ya kan yang disampaikan tuh jangan minum bir. Kalau minum bir dicambuk, misalnya toh. Kalau jangan zina. Kalau zina dicambuk atau dirajam kalau punya suami atau punya istri dan seterusnya. Nah, itu penyampaian, ini nubuah ini. Makam nubuah atau risalah, kerasulan atau kenabian. Bedanya rasul dan kenabian itu tidak jauh. Nabi tidak melihat dengan mata, tapi mendengar wahyu itu dari malaikat dengan suara. Kalau rasul itu tingkatannya bisa melihat Nabi dalam jaga, tidak hanya dalam mimpi. Bisa melihat malaikat. Apa? Jadi makom kenabian tidak bisa melihat malaikat dalam jaga, tapi mendengar suaranya, wahyunya itu, atau dalam mimpi melihatnya. Nah, tapi kalau kerasulan, di samping semua itu bisa melihat malaikat dalam jaga. Itu aja bedanya, tapi tugasnya sama. Makanya saya tidak mau pilah-pilah itu, karena esensinya sama, yang berurusan dengan kita sama. Nah, makom kenabian dan kerasulan ini adalah makom penyampaian syariat Tuhan, hukumah Tuhan, pemerintahan Tuhan. Tapi penyampaian loh ya, penyampaian pemerintahan Tuhan, bukan pengejawantahan. Belum ada perintah pengejawantahan. Nah, nanti kapan diperintah? Suatu saat akan diperintah kalau memang punya kelayakan nabi ini, rasul ini. Siapapun nabi ya. Nabi ini maksudnya pangkat makom nabi ini, bukan nabi siapapun. Tidak menunjuk ke satu nabi saya, alaihimussalam jami'an. Salawat untuk para nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi sallu untuk para nabi. Kalau salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad berarti memberikan pahala salawat untuk mereka. Saya juga salah tuh. Tapi sudah benar dari sisi ini, memberikan pahala salawat untuk mereka. Tapi kalau mau salawat kepada semua nabi, mestinya Allahumma sholli ala kulli anbiya'ika wa rusulik. Ini ya Allah sejahterakanlah seluruh nabi dan rasul-rasulmu. Bisa enggak? Allahumma sholli ala kulli anbiya'ika wa rusulik. Allahumma sholli ala kulli anbiya'ika wa rusulik. Amin.
makom kenabian, makom kerasulan ini belum mencapai makom imamah. Kapan dia menjadi makom imamah? Tapi sudah makom khilafah udah dicapai nih, khilafatullah, ya kan? Dalam hal ini khilafatullah. Jadi khilafah sudah dicapai oleh mereka. Jadi kekhalifaan, ke wakil Allah udah dicapai. Walaupun tidak sempurna. Sempurnanya dengan imamah. Jadi khilafah udah dicapai, yakni istilahnya wilayah takwiniyahnya. Takwiniyah untuk sosial. Orang kadang-kadang koti-poti kata orang menurut saya loh ya. Koti-poti ini campur aduk. Kadang-kadang orang campur aduk imamah yang dibuat takwiniyah, khilafah yang dibuat sosial. Jadi kacau-kacau. Imamah yang dibuat vertikal, khilafah yang dibuat horizontal. Kacau-kacau, campur-campur, ngaco. Menurut saya bisa dilihat di berbagai kitab ya nih. Jadi menurut saya ini, walaupun saya bilang menurut saya ini karena yang saya pahami dari belajar dalam tanda kutip ya, yang sepermiliar tetes. Nah, jadi makom khilafah, nubuwah sama risalah ini sudah mencapai makom apa? Makom vertikal itu, yakni khilafah itu. Khilafatullah. Kalau kita bicara khilafatullah, kadang-kadang kita bicara khalifatul rasul untuk para imam kita. Nah, kita tidak usah ke situ dulu. Khilafah ini sudah dicapai oleh makam siapa? Nubuwah dan risalah. Tapi makam imamah belum. Makanya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dulu sampai berjenggot, sudah sampai membunuh Nabi Ismail alaihissalam. Kan itu sampai tua itu. Nah, baru setelah itu diangkat menjadi imam. Nah, imam ini apa? Pengejawan makom, yakni perintah, pengejawantahan menegakkan pemerintahan Tuhan, yakni bukan keluar ya, melengkapi makom vertikalnya itu, yakni penyampaiannya itu, melengkapi dengan imamahnya. Yakni apa? Memimpin umat untuk mengaplikasikan hukum Tuhan itu, yakni pemerintahan politik kayak yang berhasil didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam jami'an. Nah, perintah ini turun, yakni ketika sudah nabinya ini diuji, rasulnya ini diuji, sukses, diperintah sudah. Nah, nanti pemerintahannya tegak atau nggak tegak, tidak tegak atau tidak tegak, itu urusan belakangan. Seperti risalahnya juga begitu, ada yang ikut atau nggak ikut urusan belakangan. Yang penting ini urusan Tuhan. Yang penting seyogyanya Tuhan. Yang penting kerahmatan Tuhan, keinayahan Tuhan, kemahakasih sayangan Tuhan. Itu. Jadi maksudnya Tuhan memanjakan kita dengan seluruh nikmatnya, termasuk seperti ini. Perkara nanti umat tidak ikut sehingga agamanya gagal, yakni vertikalnya itu makom nubuah dan risalahnya itu gagal, itu masalah lain. Atau makom pemerintahannya ini, imamahnya ini gagal, itu masalah lain. Umat nanti yang bertanggung jawab, sudah pasti. Nah, jadi derajat kedua, yakni setelah derajat pertama apa tadi? Wilayah vertikal, yakni makom nubuah dan risalah, ya, makom penyampaian agama Tuhan, syariat Tuhan, agama ya ini termasuk sosial politiknya. Terus makom imamah adalah pelengkapnya, yakni wilayah gradasi berikutnya, yaitu apa? Berikutnya di sini yakni kebetulan ini memang kelasnya lebih tinggi yakni ya. Nah, tapi nanti berikutnya lagi itu lebih rendah. Yang berikutnya ini hanya dalam bahasan aja, jangan lupa. Makom yang kedua ini yakni apa? Imamah. Yakni pengejawantahan terhadap perintah Tuhan untuk pengejawantahan terhadap semua yang diperintahkan sebelumnya itu di makam nubuah dan nubuah dan khilafah itu. Nah, jadi disuruh menegakkan negara Islam, negara Tuhan, sistem pemerintahan Tuhan. Nah, ini imamah namanya. Kalau antum lihat di tafsir-tafsir juga begitu, tafsir Syi'i. Jadi kalau
Makom imamah ini adalah makom apa? Makom pengejawantahan daripada ajaran Tuhan itu. Jadi disuruh membentuk, disuruh aplikasikan dalam bentuk sosial politiknya itu. By the way, nah ini makom imamah. Ini gradasi yang lebih tinggi dari gradasi apa? Nubuah. Nah, nanti ada gradasi lain yang lebih di bawah ini tingkatannya. Yaitu apa? Wilayah yang diberikan wilayah imamah, wilayah nubuah dan risalah ini diberikan Tuhan. Wilayah imamah juga diberikan Tuhan. Nah, wilayah imamah ini juga diberikan Tuhan. Nah, baik kepada nabi atau rasul atau kepada orang yang tidak memiliki makom kenabian dan kerasulan. Nah, tidak ada masalah. Asalkan melalui pintu kenabian dan kerasulan. Ya, terdidik oleh kenabian dan kerasulan. Dan mereka menangkapnya secara maksum. Ini benar, lengkap 100%. Benar 100%. Diaplikasikan 100%. Ikhlas 100%. Nah, ini maksum. Kalau yang dididik oleh Nabi dan Rasul mencapai tingkat ini, dan Allah memberikan imamahnya itu, wilayahnya itu kepada imam ini, maka imam ini wajib ditaati. Imam ini wajib menegakkan pemerintahan Tuhan. Makanya makam imam 12 itu lebih dari makam kenabian dan kerasulan yang tidak ada makam imamahnya. Memang banyak nabi dan rasul yang juga punya imamah. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf misalnya, dan seterusnya. Nah, tapi kan nabi dan rasul itu kurang lebih ada 124.000 kan? Nah, jadi kita nggak tahu mereka punya imamah atau tidak. By the way, sebagian rasul dan nabi itu memiliki pangkat keimamahan gitu. Nah, imam 12 ini karena diangkat menjadi imam, maka sudah pasti melebihi tingkatan kenabian dan kerasulan yang tidak disertai imamah. Nah, kalau yang disertai imamah bagaimana? Tetap melebihi pangkat itu. Kenapa? Karena imam ini kan tadi udah dibilang mengaplikasikan ajaran Tuhan secara benar 100%. Membentuk negara Tuhan, kan gitu. Nah, ketika imam 12 kita alaihimussalam itu diangkat oleh Tuhan melalui ayat dan melalui juga Nabi, dan Nabi sudah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku kota ilmu dan Ali pintunya. Barang siapa ingin tahu ilmuku, maksudnya tanya ke Ali. Jadi dijamin sama Nabi bahwa Imam Ali alaihissalam apa? Tahu seluruh ilmu. Tahu seluruh ilmu siapa? Ilmu Nabi. Nah, berarti dijamin lengkap, dijamin benar. Yang gitu. Apalagi ayatnya ayat maksum ada. Wah, lengkap dah. Nah, karena imamah yang dimiliki oleh Imam 12 itu merupakan pengejawantahan dari ajaran khatamun nabiyyin sallallahu alaihi nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pengejawantahan dari wilayah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara wilayah beliau ini, syariat beliau ini lebih lengkapnya syariat, paling lengkapnya syariat, maka sudah pasti imamnya juga paling lengkapnya imamah. Jadi keimamahan Imam 12 lebih tinggi dari keimamahan siapa? Imam Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu, wa alaihimussalam jami'an. Ya, karena syariat Nabi Muhammad SAW lebih lengkap dan seterusnya. By the way. Nah, ada lagi wilayah lain. Nah, kenapa kan tadi dibahas tuh di filsafat agama. Nah, kenapa harus ada rasul dan nabi? Nah, karena supaya ada penyambung lidah Tuhan kepada manusia, kan gitu. Begitu juga kenapa harus ada imam? Supaya agamanya tidak hanya jadi teori, harus ditegakkan, kan gitu. Kalau hanya teori buat apa? Ditegakin dong. Zina cambuk, mabuk cambuk. Lah kalau tidak punya pemerintahan bagaimana mau cambuk? Kalau tidak punya kehakiman bagaimana membela diri orang yang didakwa yang didakwa sebagai
perampok, penzina, pemabuk, itu kan wajib berhak membela diri. Nah, kalau tidak ada kehakiman bagaimana? Peperangan juga begitu, pemerintahan. Walhasil tidak kalau hanya ajaran dan tidak dipraktikkan pemerintahannya, maka buat apa diajarin? Hanya untuk tahu-tahuan, gitu. Jadi perlu Rasul dan Nabi karena perlu penyampaian, perlu imam karena perlu ditegakkan, kan gitu. Mesti ditegakin. Ngapain kalau cuma sholat melulu, puasa melulu, yang lain-lain tidak? Nih, puasa itu bagian kecil, sholat itu bagian kecil. Bagian kehidupan yang menyeluruh sehari-hari ini, ekonomi, budaya, musik, dan seterusnya. Peperangan, pemerintah, ini yang lebih banyak keseharian. Sholat 17 rakaat. Puasa Ramadan saja. Siang lagi. Malamnya. Dan seluruh bulan-bulan lain. Selain 17 rakaat, waktu-waktunya disibukkan dengan apa? Hukum apa? Kalau tidak ada hukum lagi, Tuhan yang mengatur mereka. Berarti harus diaplikasikan dalam bentuk pemerintahan negara Tuhan. Nah, kan itu tujuannya toh. Nah, sekarang apakah manusia ini seluruhnya dempet-dempet rumahnya dengan Nabi dan Rasul? Dempet-dempet rumahnya dengan imam? Tidak. Ada yang jauh, ada yang tetangga dekat, satu RT, satu RW, kalau ikut bahasa Indonesia. Satu desa, satu kampung, satu kecamatan, satu desa, satu negeri, satu kota, satu negeri, satu provinsi, satu negeri, dan seterusnya. Maksud saya, tidak semua orang yang berdekatan dengan para khalifah yang dasar ini, yang dipilih Tuhan langsung ini, yakni nubuwah dan imamah ini. Misalnya Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, di Mekah tidak ada Nabi, di Yaman tidak ada Nabi, di Kufah tidak ada Nabi, di Basrah tidak ada Nabi. Apalagi masa gaib seperti sekarang, Imam Mahdi gaib alaihissalam. Di mana-mana tidak ada Imam Mahdi. Terus bagaimana dong? Nah, kalau tidak ada khalifah lain, imam lain, berarti semua logika, dalil yang menunjang keimamahan para kerasulan dan keimamahan dan kekhilafaan para nabi dan rasul itu dan imam itu hancur di sini. Gitu toh? Kan tadi bilang kalau tidak ada nabi hancur sosial manusia, hancur alam sia-sia penciptaan dan seterusnya. Main-main Tuhan, kan gitu. Nah, semua itu berlaku di sini. Kalau tidak ada khalifah Allah, imam angkatan yang diangkat Allah, karena Allah yang memiliki ini ya. Jadi yang mengangkat hanya Allah ini. Biar imam yang lebih kecilan ini harus Allah yang angkat. Nah, kalau tidak ada imam-imam kecil ini, imam-imam lokal, berarti apa? Main-main Allah. Dan sekalipun Tuhan telah mengutus nabi dan para rasul dan para imam, ketahuilah bahwa yang sebagian besarnya manusia ini justru tidak bertetangga dengan mereka maksumin alaihissalam itu. Jadi kalau dalil kita untuk membuktikan kemestian adanya nubuwah imamah, nubuwah risalah dan imamah ini, itu dengan dalil tadi bahwa kalau tidak ada mereka hancur sosial, maka sekalipun ada mereka hancur juga sosial. Kenapa? Karena kebanyakan tempat tidak ada mereka. Jadi yang ada mereka, yakni utusan Tuhan ini, mungkin tidak sampai 1% di alam ini. Mungkin hanya 0,000001%. Atau nolnya diperbanyak setelah koma itu. Begitu. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada imamah, hancur. Kenapa hanya kalau tidak ada rasul dan nubuwah dan imamah, hancur sosial manusia ini? Tapi kalau ada sementara di sebagian besar lainnya yang 99,9999999%-nya itu justru tidak ada maksumin, kok tidak hancur kalau ada maksumin? Kan tidak bisa. Sementara keberadaan maksumin hanya di 0,00001%.
Berarti harus ada. Nih hebatnya itu nanti wilayatul faqih. Antum bisa lihat tuh dari situ. Jadi sebagaimana imamah, nubuwah tanpa imamah tidak berarti, nubuwah dan imamah ini tanpa wilayatul faqih juga tidak akan berarti. Karena kebanyakan tidak memiliki wilayah, tidak memiliki maksumin. Wilayah yang maksum itu tidak bertetangga. Jadi apa namanya, pengkerucutan birokrasi Tuhan ini dahsyat banget gitu. Jadi terhormat banget itu wali-wali wilayatul faqih itu, utusan-utusan, wakil-wakil para maksumin. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan suatu kota yang sudah dikuasai tanpa wakil. Di Mekah, di mana saja. Jangankan yang kehidupannya abadi di kota-kota itu. Di Madinah saja yang tempat abadinya Nabi, tempat abadi maksudnya tempat mukim ya, tempat tinggal. Jadi jangankan orang-orang yang bermukim dan bertempat tinggal di tempat-tempat yang jauh dari Nabi itu, sallallahu alaihi wasallam. Di tempat Nabi saja di Madinah ini, kalau Nabi pergi seminggu, 2 minggu, itu mengangkat utusan untuk Madinah. Nah, ini wajib ditaati nih, sekalipun tidak maksum. Gitu. Makanya kesalahannya dimaafkan, kecuali kalau sombong, masalah lain. Bisa aja diangkat Nabi karena dia tidak bersyukur, jongkak, bisa aja. Walaupun Nabi sudah berusaha, sudah yang benar, yang gitu. By the way, walaupun lebih kecil efeknya daripada tidak ada wakil. Makanya setelah itu ada peringkat lagi, walaupun ini lebih kecil makomnya, dilihat dari vertikalnya, tapi dilihat horizontalnya dari sisi keimamahannya. Jadi walaupun dari khilafahnya itu lebih kecil daripada maksumin, tapi dilihat dari sisi imamahnya, ya, horizontalnya itu tidak kalah pentingnya dan wajibnya dilihat dari sisi keberadaan dan ketaatan umat terhadap mereka. Jadi tidak ada bedanya. Jadi menaati Nabi, menaati imam tidak beda dengan menaati Nabi yang punya pangkat imamah. Menaati marja tidak beda, marja yang istilahnya yang adil ya, kan ada syaratnya itu. Itu tidak beda dengan menaati Nabi dan imam. Jadi walaupun makam vertikalnya, walaupun makam khilafahnya lebih rendah dibanding maksumin, akan tapi dari keberadaannya tidak kalah pentingnya, mesti ada selama ada yang punya potensi. Kalau tidak ada punya potensi, ya udah diutus dari luar, gitu, diutus dari luar. Misalnya di satu daerah, misalnya Indonesia nggak ada yang berpotensi, ya diutus dari luar oleh Imam Mahdi atau wakilnya, oleh wakil, yakni oleh marja misalnya gitu. By the way, kalau mau diatur, ini masalahnya kan kita mau diatur enggak ini, kan gitu. Ya, enggak mau maksa, enggak ada aimah mau maksa, nubuwah mau maksa, wilayatul faqih mau maksa, enggak ada. Itu kalau mau diutus. Kadang-kadang sudah diutus bolak-balik di debat malah. Tuh kasihan. Diajak debat, diajak diskusi. Masya Allah. Saya pernah mendengar beberapa kali rahbar. Ya ala kulli hal lah. Karena mungkin ini anak sudah gini aja deh. Jadi rahbar mengutus utusan ke satu tempat gitu ya. Tapi tidak mengatasnamakan ini utusanku. Enggak. Ya diutuslah. Ala kulli hal. Namanya wakil rahbar datang gitu. Nah, diajak diskusi di suatu negara ya. Saya tidak mau bilang negara mana. Diajak diskusi. Walhasil. Dan tanya, bagaimana menurut antum di negara saya ini? Jadi diskusi. Bukan perintah rahbar ke kita, kan gitu. Mestinya begitu tanyanya. Ini enggak, diajak diskusi. Berulang-ulang loh dikirim. Tapi begitu. Ala kulli hal, makanya kita wajib bersyukur kepada Allah dalam segala rahmatnya. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi sudah jelas ini ya bahwa wilayatul faqih ini ada sejak zaman Nabi. Nah, walaupun peristilahnya lain, misalnya wakil Nabi, wakil imam, murid senior, paling alim. Ini ada loh di Quran. Dan Allah yang ngangkat. Misalnya di
di suatu ayat yang mengatakan janganlah pergi perang semua, hendaklah sebagian dari kalian belajar dan setelah itu mengajari, menyampaikan kepada kaumnya ketika dia sudah kembali ke kaumnya. Nah, menyampaikan ini, menyampaikan termasuk penyampaian aplikasinya, bukan hanya terus ngajar tafsir. Aplikasikan, ya ini aplikasikan. Bagaimana nih? Kondisi sekarang harus kemana nih? Gitu. Masalah ini harus kemana nih? Gitu. Bukan hanya ayat ini maknanya apa. Kan? Ntar dulu saya lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, kurang lebih artinya nih globalnya aja. Janganlah semua mukminin pergi ke perang, ya, seluruhnya. Hendaklah sebagian mereka, beberapa orang gitu ya, nafara, yani satu orang atau dari setiap golongan, belajar agama ini, akidah, fikih semua. Terus waliyunziru, yani menyampaikan kepada kaumnya kalau sudah kembali ke kaumnya itu. Semoga mereka misalnya menjadi orang yang terperingati umatnya itu. Nah, tapi penyampaian ini bukan hanya dakwah loh ya, karena kita sekarang membahas lagi wilayah. Penyampaian itu kan bukan hanya begini nih, bukan hanya zina haram ya, sholat wajib ya, rukunnya ini ya, wajibnya yang bukan rukun ini, wajibnya yang rukun ini. Kalau rukunnya bukan hanya itu kan penyampaian agama, termasuk misalnya untuk Israel begini. Nah, pemimpinnya ini, taatnya kepada ini, kan itu termasuk. Jadi agama secara keseluruhan jangan dikebiri. Ya, agama secara keseluruhan. Nah, dengan demikian maka wilayatul faqih ini betul-betul mukaddas, jadi betul-betul suci. Tentu saja kalau ke orang yang tidak suci, misalnya begal, kita nggak tahu ya, itu akan dimaafu kitanya yang begalnya ini, yang maksudnya periak, pesombong, mujtahid tapi penyombong apa kita nggak tahu, dikirain tawadu. Umpamanya salah pilih, ulama-ulama salah pilih, insya Allah mustahil, yani hampir mustahil salah pilih. Anggap salah pilih itu bukan urusan kita lagi. Tapi secara umum, insya Allah masa orang soleh sudah aklamasi ratusan orang, ribuan mujtahid, misalnya insya Allah lebih hati-hati ketimbang tidak ada pemimpin atau ketimbang dipilih oleh 1-2 orang. Jadi by the way, usaha yang diberikan, kewajiban yang diberikan Allah kepada kita adalah menaati Rasul dan Imam, Rasul, Nabi dan Imam dan wakil-wakil mereka. Nah, ini yang disebut wilayah wilayatul faqih, kan? Syaratnya wilayatul faqih ini adil, tidak melakukan dosa besar dan kecil. Kesalahan mungkin, tapi asal tidak sengaja. Nah, tapi kalau imam dan nabi syaratnya harus maksum, yakni bukan adil lagi. Jadi tidak mungkin melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak. Kalau adil mungkin melakukan kesalahan tapi tidak sengaja. Jadi tidak mustahil melakukan kesalahan asal tidak sengaja. Nah, kalau sengaja berarti dosa, baik besar atau kecil, berarti keluar dari adil. Begitulah kurang lebih. Jadi maaf nih sudah terlalu panjang nih. Tadinya hanya mau soal jawab, tapi ketika diusulkan materi ini mudah-mudahan lebih jelas konklusinya, yakni ringkasannya. Wilayah takwiniyah, yakni wilayah anggaplah vertikal kalau mau buat vertikal gitu ya. Itu mencakup 2 hal. Satu apa? Satu alam materi, satu sosial manusia. Loh, kok nyampur-nyampur? Tidak nyampur. Vertikal yang urusan manusia ini, yakni kalau saya boleh katakan itu makom nubuwah sama risalah, itu makom penyampaian. Ini vertikal, tapi masih penyampaian. Nah, ketika sudah mulai penegakan, jadi penegakan itu disebut imamah. Jadi khilafah atau vertikal, itu khilafah Allah, yakni makom apa? Makom nubuwah sama kerasulan, yakni penyampaian. Makom horizontalnya
imamah, yakni apa namanya itu, menegakkan negara Islam, negara Tuhan. Maksud saya semua agama memang bisa disebut Islam ya, semua agama Tuhan itu, tapi lebih bagus karena kadang-kadang kalau Islam kan orang konotasinya ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi semua agama Tuhan maksudnya, penegakan agama Tuhan, negara agama Tuhan, pemerintahan sosial negara Tuhan. Ini imamahnya, jadi horizontalnya gitu. Jangan salah-salah, jangan dibalik-balik ya. Nah, horizontal ini bisa jalan, bisa nggak jalan, gitu. Tergantung umatnya, didukung ya jalan, nggak didukung jalan. Nggak didukung nggak jalan. Jangankan horizontal, yang vertikal tadi, yang masih makom penyampaian. Jadi makom horizontal ini bisa jalan kalau ada dukungan, nah, tidak jalan kalau tidak ada dukungan, sebagaimana makom vertikal itu. Makom apa? Nubuwah dan risalah. Jadi kalau tidak ada yang dukung, ya tidak ada yang agama yang mengikuti agama. Kalau ada yang dukung, berarti ada yang mengikuti agama. Nah, setelah itu makam apa? Makam apa namanya? Wilayatul faqih, yakni wilayah yang ada pada mujtahid. Nah, itu. Jadi ini juga apa namanya? Sakral, walaupun tingkatan makam mereka di bawah makam kenabian dan imamah. Dari posisi orangnya, karena tidak harus maksum, melainkan hanya adil saja syaratnya. Dan semua wilayah ini aslinya milik Allah, hanya milik Allah, dan diberikan kepada Nabi Rasul, imam, kemudian ke faqih. Ilayatafaqahu. Faqih itu dari istilah ini juga, ayat tafaqqah, yakni mengerti agama. Maka disebut faqih. Liyatafaqahu fid din, kan ayatnya tadi itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din, untuk mengerti agama. Faqih yakni yang mengerti agama. Saya rasa sudah cukup jelas. Jadi wilayah takwiniyah, tasyri'iyah. Takwiniyah itu bisa termasuk apa namanya, tasyri'iyah juga. Tapi jadi sebenarnya istilah takwiniyah ini, mungkin tadi salah penerapan atau kurang pas. Kalau maksudnya wilayah takwiniyah sama wilayah tasyri'iyah itu, ya kan? Kalau wilayah takwiniyah dan wilayah tasyri'iyah itu, nah, hanya dalam kewenangan penyampaian, maka wilayah tasyri'iyah sudah jelas bukan wilayah takwiniyah. Maqam nubuwah itu bukan wilayah takwiniyah. Jadi, ini saya perjelas. Jadi kalau wilayah takwiniyah itu adalah berkenaan dengan keberadaan wujud. Kalau tasyri'iyah berdasar pada agama. Jadi wilayah wilayah takwiniyah ini, kalau dihubungkan dengan hanya sekedar penyampaian agama, dilihat dari wilayah itu saja sudah tentu tasyri'iyah bukan takwiniyah, takwiniyah bukan tasyri'iyah. Tapi saya kenapa tadi memasukkan nubuwah sama risalah ke takwiniyah? Itu karena saya sedang membahas pemerintahan vertikal dan horizontalnya. Jadi wilayah vertikal sama wilayah horizontal. Nah, wilayah vertikal ini bisa mencakupi tasyri'iyah gitu. Jadi keluar dari masalah takwiniyahnya. Jadi vertikal kan dari hubungan manusia dengan Tuhan tuh. Jadi penghubung manusia dengan Tuhan kan gitu. Itu wilayah vertikal kan gitu. Nah, tidak berhubungan dengan takwiniyah kan? Nah, kan istilahnya Nabi kan masa menciptakan, tidak mencipta. Betul. Nah, anggaplah punya wilayah takwiniyah tapi dalam batas-batas tertentu, dan itu pun tidak mandiri. Semuanya tidak mandiri. Makanya tidak dikatakan tidak seperti dewa-dewa itu yang sudah kamu dikasih wewenang kan gitu. Yang meyakini dewa-dewa kan gitu. Udah kamu terserah gitu.
Anggap a'imah punya atau kenabian punya seperti itu, tapi tidak seperti mandirinya para dewa itu. By the way, jadi kalau takwiniyah sama tasyri'iyah artinya apa? Takwiniyah berhubungan dengan badan natural, kalau tasyri'iyah berhubungan dengan agama. Nah, wilayah yang diberikan Tuhan kepada Nabi itu wilayah apa? Tasyri'iyah. Tapi sebatas penyampaian. Kalau takwiniyah tasyri'iyah ini diteruskan kepada imamah, maka wilayah tasyri'iyah ini juga mencakup apa? Mencakup pemerintahan. Gitu. Nah, tapi saya logikanya tidak sedang membahas wilayah takwiniyah sama tasyri'iyah ini. Saya ulang ya, kalau takwiniyah berhubungan dengan badan natural, kalau tasyri'iyah berhubungan dengan agama, baik hanya penyampaian sebagaimana dilakukan oleh makam kenabian dan kerasulan, atau makam pengejawantahan yang diteruskan oleh makam imamah. Nah, gitu, ini wilayah tasyri'iyah namanya. Nah, tapi saya tadi membahas wilayah apa? Wilayah vertikal sama horizontal. Nah, vertikal ini, ya, wilayah vertikal tidak berhubungan dengan takwiniyah, berhubungan dengan manusia, yakni penghubung manusia lain dengan Tuhan, penghubung Tuhan dengan manusia lain. Nah, ini makom apa namanya? Makom nubuwah sama risalah. Jadi jangan campur-campur. Jadi kalau antum mau bahas vertikal sama horizontal, jangan berlogika pakai takwiniyah sama tasyri'iyah. Nah, kalau vertikal sama horizontal, berarti yang vertikal ini adalah makom tasyri'iyah yang sebatas penyampaian. Nah, itu yang disebut khilafah. Yang nubuwah atau risalah makomnya ini. Nubuwah atau kerasulan. Itu. Nah, nanti kalau diteruskan oleh imamah, baru nanti horizontal. Ini pemerintahan, penegakan pemerintahan agama Tuhan. Begitu ya. Jadi jangan dimensi melihatnya harus dibagi. Jangan dicampur. Di mana nanti makom. Jadi vertikal, nah, kalau logika vertikal berarti nubuah sama nubuah sama risalah itu termasuk vertikal karena baru menyampaikan. Nah, setelah sampai ke imamah baru disebut horizontal. Gitu. Ya, tapi vertikal sama horizontal ini yang berhubungan dengan manusia, agama, penyampaian agama dan penegakan agama ini disebut apa? Wilayah tasyri'iyah. Wilayah apa? Wilayah tasyri'iyah. Bukan wilayah takwiniyah. Karena biasanya wilayah takwiniyah ini ya, tidak perlu pembahasan, dan itu pun karena seizin Tuhan, sesuai perintah Tuhan, seperti mukjizat, tapi sesuai dengan perintah Tuhan itu. Jadi wilayah itu betul-betul wilayah yang diikat oleh perintah Tuhan. Kalau tidak diperintah, tidak bisa diamalkan. Tidak ada para nabi dan imam mengamalkan karomahnya tanpa perintah Tuhan. Itu. Bukan diboleh tidaknya loh ini ya. Diperintah dulu baru dilakukan. Nah, karena itu wilayah-wilayah itu hanya wilayah mukjizat yang tidak ada hubungannya dengan penerapan pemerintahan. Karena itu kalau dilihat dari takwiniyah berhubungan dengan badan, tasyri'iyah berhubungan dengan agama, baik hanya penyampaian di mana dilakukan oleh makam kenabian dan kerasulan atau diteruskan dengan makam keimamahan. Tapi kalau dilihat dari wilayah vertikal, maka yang vertikal ini adalah makam kenabian dan makam kerasulan. Horizontalnya siapa? Manusia, imamah. Jadi, nah, kalau dilihat dari kevertikalan atau ketakwiniyahan, nah, kalau dilihat dari kacamata takwiniyah, vertikal ini, maka dia termasuk takwiniyah. Karena apa? Mencakupi, mengurusi takwiniyahnya siapa? Takwiniyahnya sosial manusia. Kan sosial manusia ini ada dua sebenarnya. Pertama, esensinya. Kedua, bentuknya. Nah, esensinya itulah yang saya maksudkan sosial manusia. Makanya kan dikatakan manusia itu adalah makhluk bersosial. Hakikatan, substansinya bersosial. Hakikatnya bersosial. Nanti sosialnya kayak apa? A, B, C, D-nya, merah birunya. Ya tergantung ikhtiar manusia. Jadi dari sisi takwiniyahnya, maka dia disebut apa? Dilihat dari esensinya disebut takwiniyah juga. Gitu. Jadi
Makam vertikal ini juga bisa dikatakan takwiniyah dari sisi ini. Begitu. Mudah-mudahan dapat teliti memisahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.